Orang biasa. Aku akan menghajarmu. Dasar jahat hati hitam. Zai Zai adalah adikmu. Kau tega menyakitinya. Bukankah aku ini adik angkat, yang kau dorong sampai tenggelam? Disinilah, upacara dewasa ulang tahun ke-18ku. Aku terlahir kembali. Kembali ke, pada hari aku difitnah oleh adik angkatku. Keuntungannya naik puluhan kali lipat lagi. Ah, hahaha. Ayo. Segala sesuatu milik keluarga Sen ini, hanya akan menjadi milikku. Haha, anggur yang bagus. Kalian lihat, Xiaoyu jatuh ke laut. Tolong, tolong aku. Sudah seharusnya, adik macam ini, lebih baik hilang. Abaikan saja dia, cuma bisa melahirkan. Orang biasa, biar dia berenang sendiri. Hahaha, berlayar. Tolong aku, jangan pergi. G. Senran, kau telah merenggut keluargaku, merenggut hidupku, merenggut takdirku. Mengapa kau masih belum mau melepaskanku? Asalkan kau tidak pergi, aku selamanya hanya akan menjadi anak angkat. Hanya jika kau pergi, yang palsu ini, baru bisa menjadi kenyataan. Kau tahu, kenapa kamu bisa kalah? Begitu menyedihkan. Karena aku punya kemampuan untuk membuat orang lain mendengar suara hatiku. Apa? Keluarga dan teman-temanmu, setiap orang dalam hidupmu, semuanya telah kuperdaya dengan suara hatiku. Makanya semua orang berpikir, kamu Xiaoyu, dia orang yang jahat, dia orang biasa. Kau kejam sekali, kejam sekali. Benar, memang aku yang kejam. Jadi pemenang terakhir adalah aku, kakak. Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Xiaoyu, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Kamu taruh mangga di kue ulang tahun. Bikin Ran-Ran alergi. Orang biasa. Aku hari ini harus pukul kamu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Karena ketulusan dikhianati, maka di hidup ini, aku akan jadi iblis jahat. Balas dendam. Apa mataku tidak salah? Nona besar, menamparkan ketua dewan direksi. Apakah ini masih yang dulu merayu keluarga? Gadis penurut yang mengorbankan harga dirinya. Orang biasa. Dasar kamu imut. Sen Yu, apa kamu gila? Membuat adikmu memukul ayah kandungmu sendiri. Kau masih manusia tidak? Aku di kehidupan sebelumnya benar-benar bodoh. Memegang saham terbesar. Demi mengambil hati orang-orang ini. Mengorbankan segalanya. Menurut kalian, aku sengaja menaruh mangga di kuenya. Menjebak Seren. Mau tanya, ada buktinya? Bukti. Tidak ada bukti. Kenapa kalian semua menatapku? Aku kira, kalian punya bukti. Aku melihatnya. Mangga itu ditaruh diam-diam oleh kakak. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Lagi pula aku hanya orang luar. Tidak pantas mendapat cinta. Ini adalah suara hati Senran. Aku ternyata bisa mendengar suara hati. Menarik. Sungguh menarik. Dasar kamu imut sekali. Orang biasa. Barusan aku yang lengah. Kali ini, aku harus menghajarmu. Berani sekali kamu. Kamu masih berani memukulku? Apa yang tidak berani? Tamparan ini. Untuk menghajarmu yang tidak bisa bedakan benar salah. Tidak bisa bedakan hitam putih. Tamparan ini. Ku pukul kau karena malas. Egois dan picik. Tamparan ini. Ku hajar kau tega membunuh anak sendiri. Lebih rendah dari binatang. Kok bisa begini? Sen Yu ini. Seperti jadi orang yang berbeda. Sen Yu, kau kejam sekali. Ini ayah kandungmu sendiri.
Kalau salah, pantas dipukul. Ini yang Opa bilang. Kami membesarkanmu 17 tahun. Lebih baik memelihara anjing. Apa kalian pernah membesarkanku? Dulu kalian membenciku. Karena aku bayi perempuan. Tidak bisa meneruskan keturunan. Lalu membuangku di desa. Jika bukan karena Opa, aku sudah tiada. Sayang, diam kau. Apa? Kau cari gara-gara ya? Kau ini orang biasa. Berani kau melawanku? Aku tahu. Kalian semua benci padaku. Karena kakek memberikan grup sebesar 30% sahamnya padaku. Dulu aku hanya berusaha menyenangkan hati karena ikatan keluarga. Kalau tidak, kalian ini siapa? Omong kosong. Senyu, kenapa kamu bisa menjadi sejahat ini? Benar, katamu benar. Aku memang jahat. Saat aku mencairkan sahamku, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Jadi selama waktu ini, kalian sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, aku bisa usir kalian kapan saja. Sudah lama dengar kakak akan memegang kendali. Abis sudah. Kedepannya ayah dan ibu akan ditindas habis-habisan. Benar. Pasti tidak boleh biarkan gadis menyebalkan ini mengambil alih posisi penjaga. Orang biasa ini merencanakan pembunuhan adik kandungnya sendiri. Memperlakukan nyawa seperti rumput. Tangkap dia. Masukkan ke penjara. Menganggap nyawa tidak berharga. Dengan pengaruh keluarga Sem. Meskipun itu tuduhan palsu. Yang palsu bisa dijadikan kenyataan. Apa kalian tidak dengar? Bergerak. Tangkap. Sepertinya kau mengabaikan ucapanku. Dianggap angin lalu saja. Paman Yao. Sudah begini jadinya. Ayo kita mulai. Kau berani sekali. Masih berani bersama orang biasa itu. Menelepon. Apa kau ingin merebut kekuasaan? Kekuasaan keluarga Sen. Dari sananya memang milikku. Siapa yang berani mengganggu Nona besar? Paman Yao ternyata datang. Dia adalah veteran grup, penuh dengan kekuasaan. Bahkan CEO Sen pun harus menghormatinya. Paman Yao adalah pisau yang ditinggalkan kakek untukku. Karena aku hidup kembali. Selain balas dendam, aku akan naik dengan bantuan situasi. Mengendalikan kekuasaan. Membuat gelombang. Halo, Nona muda. Nona, kalau ada yang mengganggumu, itu sama saja menantangku. Aku akan segera menghabisi dia. Paman Yao, Anda salah paham. Sen Yu memukul ayah kandungnya sendiri. Nona tadi memukulmu. Benar, si imut ini. Dia sudah menamparku 4 kali. Paman harus membelaku. Tegakkan keadilan. Paman Yao, dasar brengsek. Wajahmu yang seperti ini. Mana pantas menerima tamparan Nona besar? Nona besar, di kemudian hari, pekerjaan kotor seperti ini, serahkan saja padaku. Tidak apa-apa, gampang saja. Semuanya, jangan panik, karena sudah datang. Mari saksikan sebuah pertunjukan. Paman Yao, Ranran bilang dia, alergi mangga. Oh, kalau begitu, aku ingin lihat, benar alergi, atau mau menuduh orang lain. Bawa ini, tuangkan ke mulutnya. Jangan. Alergi. Alergi bisa bikin mati. Aku benar-benar tidak menjebak kakak. Sen Yu, kalau kau berani sentuh dia hari ini, aku tidak akan anggap kau sebagai anak. Sungguh. Benar. Mulai dari sekarang, kau sudah tidak punya ibu. Jangan mau mundur. Paman Yao, tingkatkan dosis obatnya. Serang. Siap, laksana. Mulai. Siapa yang berani menghalang? Hancurkan kedua tangan dan kakinya. Jangan.
Tolong aku. Tolong saya. Tolong. Kakak iri karena keluarga lebih menyukaiku. Dia tega menjebakku. Ibu, ayah, aku sangat takut. Aduh, kamu ini. Apa kamu harus mencelakai Zai Zai? Apa kamu harus mencelakai Ranran? Kok bisa begini? Dulu aku bilang putus hubungan dengannya. Dia pasti akan berlutut minta ampun. Kau kira aku masih Shen Yu yang hina itu? Minum ini. Bisa bahaya besar. Raran, kau baik-baik saja? Raran, Raranku sayang. Mengapa? Mengapa gagal lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cepat bawa putri kesayangan kalian ke rumah sakit. Sedikit lagi. Pasti ketahuan. Dasar kamu si imut. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Senran di kehidupan ini. Aku tidak hanya akan merebut segalamu, tapi juga akan mengungkap rahasiamu. Nona besar, tangan Anda kotor. Orang-orang ini, bagaimana kita tangani? Karena mereka adalah keluarga Sen. Jika jadi besar akan sulit dikendalikan. Setidaknya kau masih punya hati nurani. Kalau begitu, ruang bawah tanah untuk anjing. Kosongkan. Pindahkan mereka ke sana. Apa? Suruh orang tua tinggal di kandang anjing? Dasar kecil. Kau tidak takut dapat kutukan? Ibu dan ayah sudah tua. Tidak bisa tinggal di sana. Sepertinya kalian lupa. Saat Sen masuk kembali. Dengan tangan sendiri mengusirku. Ke ruang bawah tanah. Kamu. Terlalu keterlaluan. Dengan Paman Yao di sini. Aku juga tak bisa marah. Tahanlah sebentar lagi. Semuanya. Apakah pertunjukan hari ini bagus? Tangan dingin Nona besar memang hebat. Tegas dan cepat. Pemberani dan penuh siasat. Sungguh kagum. Kalau begitu, semuanya. Sampai jumpa sebulan lagi. Pada saat itu, aku akan, sebagai pemegang saham, terbesar di grup perusahaan, membentuk ulang tatanan, mendirikan tatanan baru. Apa? Nona besar malah mau. Restrukturisasi grup. Ini menakutkan sekali. Apa dia masih gadis penurut itu? Kuumumkan. Pesta selesai. Kau orang biasa ini. Apa kau lupa? Siapa tuan rumah ini sebenarnya? Maaf, kalian dilarang masuk area dalam. Omong kosong. Ini rumahku. Sesuai kontrak. Ini rumah Nona Senyu. Kalian ini. Orang luar. Apa? Si imut ini. Jangan-jangan dia benar-benar akan mengusir kita. Ke ruang bawah tanah. Tampaknya Senyu ini. Benar-benar berniat. Dia sudah putus hubungan dengan kita. Lalu harus bagaimana? Tanpa dirinya. Kita akan kehilangan banyak uang. Pak, cepat cari akal. Raran gagal ujian masuk perguruan tinggi. Harus bayar biaya bangun sekolah di luar negeri. Akal apa yang bisa kucari? Kalau kamu memang hebat, coba kamu minta bantuan Paman Yao. Tapi hari ini Xiaoyu memang aneh. Menurut kalian, mungkinkah kita benar-benar telah menyalahkannya? Menyalahkan. Omong kosong. Senyu orang biasa itu. Memang tidak berkelas. Si manis. Si pengkhianat ini. Dari sananya sudah bajingan. Seharusnya dulu kita habisi dia. Menurutku yang paling mendesak sekarang adalah, tenangkan dia dulu. Lalu rebut sahamnya. Belum sampai sebulan. Masih ayah yang pegang kendali. Kita punya banyak cara. Biar dia hancur bersama kita. Sementara tidak perlu. Dasar si gadis. Memang keras kepala. Hari ini ngambek. Tidak lain hanya ingin menarik perhatian kita. Nah, coba lagi hibur dia. Biarkan dia yang lakukan. Anjing yang merengek minta belas kasihan. Anjing yang merengek minta belas kasihan. Ah, baik. Aku tahu. Rumah sakit telepon. Katakan. Katanya kita harus cepat ke rumah sakit. Pasti Ren-Ren kondisi kritis. Kita harus cepat ke sana. Jika terjadi sesuatu pada Zai Zai, aku sama sekali tidak akan melewatkan si manis Xiaoyu ini.
Di kehidupan ini, aku tak hanya akan balas dendam, tapi juga akan manfaatkan kesempatan berkuasa. Bangkitkan kembali keluarga. Nona besar. Di pesta hari ini, tindakan Nona yang satu batu bunuh dua burung. Sungguh luar biasa. Di permukaan menghukum Sharan. Tapi sebenarnya, di hadapan banyak tokoh besar bisnis, membangun wibawa di hati mereka, untuk mempersiapkan restrukturisasi grup. Paman Yao, kau memang pintar. Hanya orang-orang seperti Shen Beiliang itu, yang buta mata dan hatinya, sampai tak tahu kebaikanmu. Karena mereka tidak menghargai, maka kita bisa bertindak leluasa. Shen Beiliang dan kawan-kawan pergi ke rumah sakit. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Adegan ini terlalu membosankan. Aku akan pergi pada mereka. Menambahkan bahan bakar. Xiaoyu, kau orang biasa ini. Suara hatiku. Dulu, asalkan ku lepaskan suara hatiku, buat ayah ibu berpihak padaku, Xiaoyu hanya bisa merengek minta dikasihani. Dokter, anak saya alergi mangga. Bagaimana? Tuan Shen, Nyonya Shen, anak angkat kalian, Shenran, tidak ada gejala alergi. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak ada alergi. Buruk. Ketahuan. Untungnya aku sudah siap dari awal. Samyu, tunggu aku keluar dari rumah sakit. Aku pasti menghajarmu. Ibu, ayah, tebakanku tidak salah. Kita salah paham terhadap Samyu. Kalau begitu, selama ini, Ranyu yang selalu memfitnah Samyu. Anak angkat yang kurang ajar ini. Buruk sekali. Sial-sial. Pasien dari kamar nomor 2. Mau lompat dari gedung. Kamar nomor 2. Jangan. Raran. Raran mau bunuh diri. Cepat, cepat, cepat. Jangan gegabah. Jangan mendekat. Adik, tolong jangan nekat ya. Putriku sayang. Jangan buat ibu takut. Ayah, ibu, kakak. Aku tidak mau hidup lagi. Biarkan aku pergi. Jangan gegabah. Aku bukan alergi buah. Tapi ini bagaimana bisa? Tapi ini bagaimana bisa? Mungkin alergi hal lain. Sudah selesai. Pasti ayah ibu mengira aku sedang menjebak kakak. Lebih baik aku pergi saja. Ah, Raran. Kami tidak akan menyalahkanmu. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kamu jelaskan dengan jelas saja sudah cukup. Iya, Raran. Turunlah. Ibu mohon padamu. Iya, kamu tenang saja. Menemani di sampingmu. Maaf, Ran-Ran. Kakak tidak seharusnya meragukanmu. Sungguh, sungguh. Ternyata inilah arti keluarga. Keluarga memang yang terbaik di dunia. Tentu saja benar. Kami selamanya adalah keluargamu. Kita satu keluarga. Harusnya berkumpul bersama dengan rukun. Ayo, cepat turun. Kalau begitu aku turun sekarang. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk memperhatikan adik. Jangan mendekat. Kamu ini, mau lompat dari sini? Jangan ganggu Zai lagi. Dasar kurang ajar, kembali sini. Lebih baik aku lompat saja. Lagian juga kakak tidak suka padaku. Setelah pulang, kamu pasti akan menggangguku lagi. Kamu pikir, loncat dari sini. Apa? Dia ternyata bisa membaca pikiranku. Dia bisa mendengar. Aku bantu kamu. Raran. Putri. Ayah, tolong aku. Adik, bukannya mau pergi, kok jadi tidak tega? Aku boleh pergi, tapi aku tidak tega pada para kakak, apalagi pada ayah dan ibu. Putri,
Ayah datang menyelamatkanmu. Ayah tidak akan membiarkanmu terluka. Ayah, lagian jatuh juga tidak akan sakit. Kalian kalau tidak menolongnya, aku izinkan kalian pindah kembali. Apa? Kita tidak perlu tinggal di ruang bawah tanah lagi. Tapi, Zanran bisa kehilangan nyawanya. Aduh, Zanran itu sangat berbakti. Pasti dia akan mengerti keadaan kita. Ini adalah rumahku. Mulutnya penuh dengan kata keluarga. Tapi sebenarnya paling egois. Ayah, ibu, kakak, apa kalian mau meninggalkanku? Aduh, bodoh sekali. Raran jatuh. Meski tidak tenggelam, pasti terluka. Cepat, cepat. Mama, tadi aku sangat ketakutan. Raran, tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Aku sudah buat kalian khawatir. Ah, ini bukan salahmu. Semua salah Shen Yu. Dia yang menghasut kita. Di mana dia? Pasti dia kabur karena takut dihukum. Takut kita akan memukulnya. Sungguh tidak tahu aturan. Dia menyakiti adiknya sendiri. Masih berusaha memecah belah kita di sini. Ayo kita cari dia. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Kemampuanku. Tidak pernah gagal sekalipun. Tadi kenapa tidak langsung menghabisi Senran itu? Paman Yoa, kau tahu tidak? Senran punya satu kemampuan. Dia bisa membuat orang lain mendengar isi hatinya. Apa? Isi hati. Pantas saja keluarga Sen bisa terhipnotis olehnya. Nona besar, apa langkah kita selanjutnya? Sangat sederhana. Dorong dia ke jalan buntu. Gali rahasianya. Manfaatkan dia. Kuasai keluarga Sen. Apakah Anda ingin menjadikan Senran sebagai bidak catur? Semua orang dari keluarga Sen adalah bidak katarku. Paman Yao, siapkan satu tim tentara bayaran. Selain itu, kumpulkan bahan hitam kedua keluarga ini. Keluarga Ma dari kalangan politik, keluarga Kayasi. Semuanya berhubungan dengan Samran. Orang-orang ini semua adalah teman sekelas Samran. Dengan suara hati, mereka yang telah dibutakan. Besok, dia pasti akan menyuruh mereka menyakitiku. Hebat sekali kau, Samran. Sungguh jahat. Aku akan segera melakukannya. Ingat, demi saham Zai, ketemu Senyu, harus sabar. Hah, jangan khawatir. Aku akan kasih dia satu kesempatan untuk berlutut minta maaf. Kan ku bilang Senyu akan berlutut mengiba. Lihat, bahkan makanan sudah disiapkan dari tadi. Dasar si gadis kurang ajar. Dimaafin baru tahu berterima kasih. Sudah, makan dulu. Ranzai sudah sangat lapar. Siapa yang izinkan kalian makan di meja? Apa maksudmu? Makanan ini bukan disiapkan untuk kami. Makanan kalian ada di belakang. Apa? Makanan anjing. Makanan anjing. Kau. Makanan anjing. Kau. Senyu, kami semua adalah keluargamu. Kau malah menyuruhku makan makanan anjing. Dasar kurang ajar. Awalnya aku ingin bersikap baik padamu. Tapi sekarang kelihatannya, kau memang pantas dimarahi. Kalau tidak mau makan, pergi sana. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Semua kebutuhan sehari-hari kalian. Semua sudah dicatat di rekeningku. Senyu ini dulu untuk mendapatkannya. Setetes kasih sayang ibuku. Hampir saja berlutut dan membenturkan kepala. Kenapa sekarang jadi orang yang berbeda? Ibu, ayah, kalian jangan serius dengan sikap kakak. Di tempatku, ada yang siapkan setiap hari untuk semua. Sup tonik, aku sekarang juga akan ambilkan. Baik, lihatlah. Tahu menyayangi keluarga, tetap adik kitalah yang paling baik. Tidak seperti orang tertentu. Betul sekali. Tidak seperti orang tertentu. Tak bisa dijinakkan. Masih berharap dapat kasih sayang ibu. Cih, kasih sayangku. Nanti semua untuk Raran. Di kehidupan sebelumnya dengar kata-kata ini, aku yakin hati ini seperti ditusuk pisau.
berlutut memohon, lalu menyerahkan segalanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa ini konyol. Ibu, ayah, Xiaoyu, memang anak yang baik. Semangkuk sup ini tidak pernah terlewatkan. Hanya anak seperti ini yang layak dapat kasih sayang kita. Ayo, ayo, minum sup, minum sup. Aduh. Sup ini, kok sup ini baunya busuk? Ah. Busuk. Raran, kamu merebus sup ini bagaimana sih? Tante Wang, bukannya saya suruh kamu jaga apinya? Aku mana bisa memasak sup? Biasanya Nona Senyu diam-diam membantumu membuatnya. Hari ini Nona tidak mengurus, makanya jadi bau. Ah. Sup ini, kakak yang masak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sup toniknya dimasak Senyu, kenapa dia tidak pernah membicarakannya? Benar-benar, karena Nona besar ingin membantu. Nona kecil berbaur dengan keluarga Sen. Karena itulah dia dengan sukarela menyerahkan jasanya. Nona besar selalu diam-diam mencintai keluarganya. Dasar pelayan rendahan, tapi kau masih punya hati nurani. Mengingat kau cukup mengerti, siapkanlah sup tonik. Lalu, minta maaf juga pada Zairan. Aku bisa memberimu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Tidak perlu siap-siap. Di sini sudah ada yang siap. Kalau gitu cepat ambil. Ini. Senyu, ngapain kamu? Papa mau minum sup. Kok kamu bawa dua anjing? Benar, cuma minum kuah. Kuah kencing anjing. Minum secukupnya, ambil secukupnya. Dasar kau, dasar binatang. Kau suruh aku minum kencing anjing? Senyu, kau sungguh durhaka. Cepat minta maaf pada ayah. Kenapa ayah ibu melahirkan? Anak tidak tahu terima kasih. Kalau menurutku, lebih cepat dikirim ke rumah sakit jiwa. Dasar binatang kau. Selama bertahun-tahun ini, kalian makan milikku. Pakai barang-barangku juga sudah kubiarin. Tapi kalian malah mau merebut segalanya. Berbalik jadi tuan rumah, Paman Yao, Nona besar. Kalau orang-orang ini tidak tahu terima kasih, maka apa yang menjadi hakku? Akan kuambil kembali semuanya. Omong kosong. Di rumah ini, apa yang ini milikmu? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aduh, ini. Baju yang kau pakai, dibeli dengan kartuku. Senyu, kau tunggu saja. Brengsek, beraninya kau perlakukan kakakmu seperti ini. Kau kira dengan adanya Paman Yao, aku jadi takut berbuat sesuatu padamu? Jam tanganmu, jaket, sepatu, semuanya ku beli. Salah. Ayah. Kau ini sebagai anak perempuan, memberi uang untuk keluarga itu wajar. Lagi pula kau memang anak yang tidak berguna. Nanti kau akan dinikahkan dan diperlakukan seperti anjing. Katamu memang benar. Semua orang ini, copot pakaian mereka. Hei, hentikan. Mau apa kau? Apa? Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku. Hentikan, hentikan. Brengsek, dasar brengsek. Nona, menurut catatan belanja, dia pakai uangmu untuk operasi silikon payudara. Ini, aku tidak bisa mengeluarkannya. Apa? Payudaramu itu palsu. Sudah kusentuh selama 22 tahun. Bukankah itu juga demi memuaskan nafsu binatangmu? Ah, sudahlah jangan dilanjutkan. Senyu, kau melakukan ini. Tidak takut terkena kutukan dan balasan? Balasan. Kau benar. Ini adalah balasan untuk kalian. Gila. Senyu benar-benar gila. Dasar anak setan. Selain menggunakan cara-cara rendahan seperti ini, untuk cari perhatian, kau masih punya cara apa lagi? Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus yang kusiapkan untukmu baru saja dimulai. Mulai hari ini, seluruh anggota keluarga Sen, perlakuan sama seperti anjing. Mulai hari ini, semua orang dari keluarga Sen, perlakuan sama seperti anjing. Apa? Kamu, jangan pergi.
Dasar kamu perempuan hina. Si tua Ai. Ayah, kamu baik-baik saja? Papa baik-baik saja? Xiaoyu ini keterlaluan sekali. Papa kita sampai pingsan karena marah. Dasar anak kurang ajar. Bajingan kecil ini. Aku pasti akan membuatnya membayar. Keluarga yang begitu harmonis. Ternyata oleh kakak perempuan. Dihancurkan sampai seperti ini. Sayangnya aku hanya anak angkat. Aku hanya bisa lebih sering menemani ayah dan ibu. Masih adik Zaizaiku yang paling mengerti. Ayah tidak akan mengakui Senyu itu lagi. Hanya mengakui kamu. Benar. Raran. Dialah putri kandungku yang sebenarnya. Sedangkan Senyu. Kecuali dia menyerahkan sahamnya. Kalau tidak aku tidak akan memaafkannya. Kita harus memberi pelajaran. Kepada Senyu ini. Demi mendapatkan cinta kita. Dia bermain terlalu jauh. Perasaan terlahir kembali. Sungguh menyenangkan. Berhenti. Xiaoyu, ketemu kakak kau nggak tahu menyapa? Kemarin belum kuhajar kau. Mau kutampar sampai bengkak, ya? Sudahlah. Aku nggak akan mempermasalahkanmu. Semua proposal proyek ini harus selesai malam ini. Kita harus memastikan laba bulan ini berlipat ganda. Oh, begitu. Nah, gini dong. Asal kau berusaha dengan baik. Mulai sekarang, aku masih bisa memanggilmu adik, untuk mengasihanimu. Kau siapa? Berani-beraninya kau menyebutku kakak. Senyu, beraninya kau melawanku. Baik, mulai sekarang. Jangan harap aku akan memanggilmu adik lagi. Justru itu yang kuinginkan. Apa yang terjadi? Dulu Senyu bukan yang paling takut. Aku sudah tidak memanggilnya adik lagi. Di kehidupan sebelumnya demi yang disebut ikatan keluarga ini. Di kehidupan sebelumnya demi yang disebut ikatan keluarga ini. Genus aku bantu Senlin menjadi jenius bisnis. Tapi akhirnya aku sendiri mati. Di air laut yang dingin. Di kehidupan ini aku tidak akan bodoh lagi. Kau pikir sungguh tanpa Senyu? Non-Venaus aku tidak bisa? Ahuk, Developware pengembangan obat baru Starsea Pharma. Irule Development pengembangan obat baru Starsea Pharma. Investasi 1 miliar. Laba akan berlipat ganda. Bagus, bagus. Proyek ini, aku ikut. Nona besar. Nona besar, dokumennya sudah siap. Di mana para pengawal? Sudah bersembunyi di sekolah. Bagus. Jebakan sudah dipasang. Tinggal menunggu Senran terjebak sendiri. Di mana mobil mewahku? Di mana buangku? Buang, buang. Nona kedua. Nona kedua lupa, mobil mewah dan buang. Semuanya milik Nona pertama. Sekarang dia tidak mau meminjamkannya lagi pada Nona. Apa? Lalu bagaimana aku bisa ke sekolah? Nah, itu masih ada satu. Ini. Senyu, kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ah, aduh. Raran, kamu kenapa? Kamu tidak enak badan? Jangan-jangan itu lagi si Jalang Senyu. Mengganggumu lagi? Kalian jangan salah paham. Kakak, dia sangat baik padaku. Demi kakak bisa tetap di grup tari. Aku tidak bisa menjadikannya. Masalah dia membuliku. Bocorkan. Senyu si Jalang itu. Apa kau pantas membalas kebaikan orang tua Tuan Sen yang membesarkanmu? Hidup sebelumnya berakhir hari ini. Aku difitih oleh Senran dengan suara hatinya. Menjadi aib seluruh sekolah. Akhirnya diusir dari sekolah teknik. Kehilangan segalanya dan dipermalukan. Kenapa kakak diam saja? Mungkinkah karena kemarin,
Dia merasa bersalah sudah memukul ayah ibu. Lebih baik aku menasihati ayah ibu. Jangan putus hubungan dengan kakak. Apa? Xiaoyu memukul orang tua kandungnya sendiri. Dia akan diusir dari keluarga Sen. Ah, sudah seharusnya. Dasar perempuan hina. Dulu dia sering menyombongkan diri dengan statusnya. Sekarang hukumannya tiba. Wah, saudari-saudari. Bagaimanapun, Xiaoyu ini akan diusir dari keluarga Sen. Tidakkah kalian merasa wajahnya sangat menjengkelkan? Lebih dari sekedar menjengkelkan. Sungguh memualkan. Masih disebut bunga sekolah? Cih. Ayo, kita coreng wajahnya. Ayo kita balas dendam untuk Raran. Sen Yu, kau tidak bisa mengalahkanku. Sen Yu, biasanya kau sangat pandai. Berpura-pura jadi nona kaya, kan? Sekarang kenapa kau? Seperti anjing kehujanan, menyedihkan sekali kau. Apa katamu? Kau sudah dimanfaatkan, tapi tidak menyadarinya. Sialan, sok gaya lu apa? Emangnya lu cuma lebih ganteng dari gue? Lebih pintar, jago nari, dapat beasiswa penuh lagi. Selain itu semua, lu bisa apa dibanding gue? Gila, Senyu gila. Cepat panggil polisi. Apa? Kok bisa begini? Senyu, aku akan memastikan kau menghabiskan sisa hidup di penjara. Masuk penjara. Di sini ada banyak kamera pengawas. Bahkan jika aku membuatmu cacat, itu hanya pembelaan diri. Kamera pengawas. Mana ada kamera pengawas? Dengan otak sepertimu, masih mau membela orang lain? Wajahmu sudah babak belur. Dia sama sekali tidak apa-apa. Bodoh. Kakak. Apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa. Gunakan kekerasan. Untuk melawan kekerasan. Ini semua salah paham. Xiaoyu, jangan gangguan Ranan. Berani-beraninya hadapi kami. Kau siapa anyway? Jangan lupa, biarpun aku, Xiaoyu, putus hubungan keluarga, aku tetap pemegang saham keluarga Sen. Kaki, langsung menginjak-injak kalian sampai mati. Kau ini pemegang saham Sen Group. Bodoh. Hukum waris saja tidak mengerti. Sudah berlaga sok jago. Pergi kau. Kau. Kuakui kau memang jago. Kakak jangan. Jangan. Siapa yang mau menolong aku? Kakak pasti akan membunuhku. Xiaoyu gila. Xiaoyu sudah gila. Cepat panggil guru. Kamu benar. Aku memang gila. Ah. Tolong aku. Hentikan. Xiaoyu, kamu ini pemarah. Kakekshen. Begitu caramu dididik, menyakiti saudara sendiri. Lebih buruk dari binatang. Kak Xiejun, tolong aku. Datang lagi satu. Dasar buta dan tuli. Xiejun, teman masa kecilku di kehidupan lalu. Dibisiki hati oleh Senran. Ditaklukkan jadi pengagum. Menyuruhku jatuh ke jurang. Xiaoyu, kamu tuli ya? Aku suruh kamu berhenti. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya mengatur aku. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Lepaskan Raran sekarang. Aku akan membuatmu kehilangan aku selamanya. Sudah kuduga. Kamu paling takut kehilangan aku. Setiap kali dia akan berlutut memohon jangan pergi. Bodoh. Beraninya kamu menolakku. Bukannya kau yang mau. Mati demi Senran? Ayo. Tebas di sini. Lebih keras. Aku jamin kau akan tewas dalam 3 menit. Aneh. Dulu selama aku mengancam, Senyu pasti akan menyerah. Sekarang kenapa tidak mempan? Kamu tidak takut kehilangan aku? Kalau begitu, kamu harus pergi jauh-jauh. Wajahmu seperti kodok jelek. Melihatmu sedetik lebih lama. Aku langsung mual. Kamu berani menganggapku jelek? Bukan menganggapmu jelek, tapi merasa muak denganmu.
Kamu menggangguku. Di kehidupan sebelumnya, bagaimana bisa aku menganggapnya teman masa kecil? Seleraku payah sekali. Xiaoyu, kamu tamat. Guru sedang mengantar pasien dan istrinya untuk menuntutmu. Aku juga sudah telepon ayahku. Dalam hal ini, kamu harus membayarnya. Masalah hari ini sudah besar sekali. Bahkan jika kamu tidak dikirim ke penjara anak, paling tidak kamu akan dikeluarkan ke sekolah teknik. Kalau begitu, aku ingin lihat, apakah kalian benar-benar bisa. Teman-teman sekalian, semuanya pergi ke ruang kepala sekolah. Ganti seragam sekolah. Ayah ibu. Duh, anak ibu yang manis. Nak, wajahmu. Itu ulah Senyu. Ya, dia pelakunya. Yuan, kau baik-baik saja? Baik, dasar kurang ajar berani menyakiti putriku. Akan kubuat kau bayar nyawamu. Ibu Sen. Aku ini, sifat pendendam. Kemarin sudah menghajar suamimu. Hari ini aku tidak jeli menghajarmu juga. Bangsat kecil. Aku adalah ibumu kandung. Bahkan aku pun mau kau pukul. Cuma ibu biologis biasa. Jangan sok merasa bisa menguasai segalanya. Lalu semaunya sendiri terhadapku. Jangan lupa, sebulan lagi, kita putus hubungan. Ibu melahirkanmu dulu. Lebih baik lahirkan anjing. Anjing baikmu itu ada di sampingmu. Kamu, ibu, kakak, mana bisa memanggilku anjing? Cukup. Kalian kalau tidak bisa mengurus anak, aku uruskan untukmu. Xiaoyu, wajah titingku. Apa yang kamu coreng? Dan juga Xiaoyuan kami. Kamu juga mengganggunya. Benar. Wajah anak perempuanmu. Aku yang coreng. Anak laki-lakimu. Aku juga yang marahi. Luar biasa keterlaluan. Xiaoyuan adalah teman masa kecilmu. Kau bahkan lebih rendah dari binatang. Aku pasti akan memasuk kamu ke penjara. Aku pasti akan memasuk kamu ke penjara. Memaksa orang tak bersalah. Perundungan sekolah. Orang yang pantas di penjara adalah kalian. Omong kosong. Semuanya. Tenanglah semuanya. Aku di sini. Ada CCTV. Ada CCTV kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat putar. Aku ingin lihat. Dasar jalang kecil. Bagaimana dia mengganggu Liting. Xiaoyu, bukannya biasa kau. Suka berpura-pura jadi nona kaya. Sekarang kenapa? Jadi seperti anjing kehujanan. Ini. Keluarga Ma. Kenapa ada orang tak berguna sepertimu di sini? KMOWIA sudah dimanfaatkan tapi tidak menyadarinya. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Shan Yu, kamu ini tukang main kasar. Kakek Sen memang. Begini caranya mendidikmu. Menyakiti saudara sendiri. Bahkan lebih buruk dari binatang. Ikut campur urusan orang. Sepertinya, ini semua salah paham. Bapak Ibu Sindunata. Kita. Salah paham. Salah paham apanya? Tidak lihat anakku Ranzai? Sudah dipukul. Tapi masalah ini. Dari awal sampai akhir. Semua diawali oleh Raran. Bukan aku. Omong kosong. Sudah jelas ini Xiaoyu. Dasar bajingan kecil. Sengaja menjebak putriku. Benar. Sampah seperti dia harus dipecat. Transfer ke sekolah teknik. Jadilah pelacur seumur hidup. Katanya pasangan Pak Xiaoyu. Lebih sayang anak angkat daripada anak kandung. Sekarang melihatnya. Ternyata benar begitu. Papa mama terlalu baik hati. Kakak sudah melukai wajah Titing. Sampai rusak parah. Hah, pindah sekolah saja tidak cukup. Masalah hari ini. Walaupun Titing dari keluarga saya. Salah lebih dulu. Tapi siapa yang izinkan gadis ini menggores wajahnya? Lalu Tuan Ma, apa pendapatmu? Tuan Ma. Aduh. 1 balas 1. Aku mau wajah Senyu ini hancur juga. Aku tidak keberatan. Anak perempuan seperti ini. Nanti juga tidak berani keluar. Nanti juga tidak berani keluar rumah. Tuan Ma, mulai. Baik. Ini kalian yang bilang. Wah jangan, Tuan Ma. Tidak bisa. Tuan Ma, tidak boleh. Tunggu sebentar. Hadirin sekalian. Saat kamu bersikap terlalu agresif. Saat kamu bersikap terlalu memaksa. Apa kamu lupa sesuatu? Kota Jiangcheng ini. Dulu adalah milik kakekku. Dulu adalah wilayah kakekku. Pengawal.
Kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Pergi sana. Ini adalah kantor kepala sekolah. Bukan tempat untuk kalian berbuat semaunya. Mereka adalah orang yang kubawa dari medan perang sebagai tentara bayaran. Mereka hanya patuh padaku. Hormat pada nona muda. Semua orang dengarkan. Siapa yang berani lancang di hadapanku? Tampar mulutnya. Iya. Sangat keterlaluan. Kakak mengancam ayah dan ibu. Sudahlah. Paman Xie dan Paman Ma. Kan orang-orang penting. Shen Yu. Jangan kira kami takut padamu. Semua yang hadir di sini. Siapa yang bakal celaka? Juga tidak baik untukmu. Balas dendam dengan kekerasan. Kau juga akan berakhir buruk. Apa yang kalian katakan benar. Aku akan menghabisi kalian. Memang tidak sepadan. Karena kau sudah tahu. Lalu cepat lakukan. Berlutut dan minta maaf. Pergi ke sekolah teknik. Jadi, selain para tentara bayaran ini, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Apa ini? Buka dan lihat isinya. Di dalam sini, adalah rahasia kelam keluargamu, Xie. Aku jamin, cuma perlu satu hal dibongkar. Keluargamu, Xie, pasti hancur. 4. Investigasi catatan. 1. Profil keluarga Xie. Keluarga Xie dengan Xie Yuan. Laki-laki, 32 tahun. Nomor KTP, 204 kuadriliun 251 triliun 198 miliar 205.072.356. Sebagai inti. Anggota keluarga Xie Xuan, adik Xie Tian. Laki-laki, 30 tahun. Nomor KTP, 20 kuadriliun 425 triliun 119 miliar 840.508.546. Secara lahir bergerak di penjualan material bangunan, kontraktor proyek, DEL. Namun sebenarnya jadi kedok kegiatan ilegal, aset melimpah, punya jaringan koneksi sosial lokal. Ini, ternyata, semuanya benar. Jangan sampai kau ditakuti oleh keluarga Shen. Dia itu cuma salah satu orang yang ngejar-ngejar gue. Dia pasti nggak bakal berani. 9. Lu mukul gue pengen sekali hajar lu sampai babak belur. Nona besar, maafkan kelancangan saya barusan. Anak ini memang tidak punya otak. Tolong jangan dipikirin. Ganggu nona besar. Tampar 2 kali. Lalu mau kabur begitu aja. Kau kira aku ini Xiaoyu? Tidak punya nyali. Nona besar. Aku tahu salahku. Aku rela menyerahkan keluarga Xie. Sahamnya. Untuk kau ambil. Ah, baik. Lao Xie, kau gila ya? 30% saham. Orang ini, dia pantas. Tenang dulu. Paling-paling, aku kasih Xiaoyu satu lagi. Kesempatan minta maaf. Aku bersumpah. Asal dia mau berlutut dan merengek padaku, pasti kuampuni dia. Anak durhaka. Aku salah apa sebenarnya? Kau masih belum mengerti. Di hadapan nona besar, kau bahkan bukan apa-apa. Berani-beraninya kau mengandalkan budi baik masa lalu. Dan bicara sembarangan. Hari ini jika tidak kuajar kau sampai sakit, maka keluarga Xie pasti binasa. Keluarga Xie. Aku tahu aku salah. Nona besar, anakku memang bodoh. 30% saham. Pasti akan kuserahkan dengan kedua tanganku. Demi nama kakekku, dan rasa sayangnya padamu. Urusan hari ini, cukup sampai di sini. Terima kasih, Nona. Jika kakak mendapat saham keluarga Xi, pasti akan mengusir ayah dan ibu. Kita harus cari cara hadapi si imut ini. Jangan biarkan dia semakin kuat. Aku tahu. Pasti sudah mengaku. Tapi keluarga Ma gua nggak ciut. Generasi, keluarga Ma turun-temurun terjun di politik. Gua nggak percaya. Kau bisa cari aib kami. Memang betul. Nggak punya aib keluarga Ma. Kalau gitu jangan salahin Ma Laosan. Bakal lawan kalian keluarga Shen. Sampai titik darah penghabisan. Mazi, koreksi sedikit. Shen Yu sekarang. Itu masih keluarga Shen gua. Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Lo, baru tadi masih memanggil ibu kandung. Sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Bukannya ini ulahmu, memukul Raran. Meski keluarga Xie bisa memaafkanmu. Aku akan buat kamu mendekam di penjara selamanya. Si tua bangka.
Berani-beraninya kau menghina nona besar sekali lagi. Aku akan mencabik mulutmu. Kamu. Jangan mendekat. Aku teriak cabut ya, sayangku. Mazaki, kamu tahu kenapa? Aku yang urus mating. Tidak menyentuh Xie Yuan. Kenapa? Karena menurutku, keluarga Ma lebih mudah dihabisi daripada keluarga Xie. Aku ini suka mengintimidasi yang lemah. Omong kosong. Kau tahu tidak keluarga Ma kami punya peringkat tinggi di dunia politik, bukan seperti keluarga Xie. Orang baru kaya, yang bisa disamakan. Nona muda, keluarga Xie kami, memang tak sehebat keluarga Ma. Dari sudut pandang kalian, harta memang tidak sebanding dengan kekuasaan. Tapi dari sudut pandangku, harta adalah milik sendiri. Kekuasaan adalah pemberian orang lain. Apa maksudmu? Dasar otak udang. Buka dokumen di depanmu. Apa? Inet None, pemimpin baru Jiang Nan dilantik. Kita ternyata sama sekali tidak tahu. Keluarga Ma kalian mengira diri di kota Jiang sedang di puncak kejayaan. Tak disadari, sudah lama dijebak. Tunggu saja atasannya datang. Pasti akan menghukum kalian dengan tuduhan tidak hormat. Kau, bagaimana kau tahu semua ini? Jangan-jangan kau pikir, kakekku di kota Jiang 62 tahun berlalu hanya mengandalkan nekat. Nona besar, bisakah kau selamatkan aku? Bisa, tapi aku ini sangat menjunjung keadilan. Anak durhaka. Minta maaf pada Nona besar. Kedepannya apapun yang Nona besar suruh kau makan, kau tidak boleh ragu. Aku tidak mau. Tante Yu, maaf. Nona besar, mulai sekarang, setiap kata-katamu, semua sumber daya keluarga Ma, bisa kau gunakan. Nah, baru terdengar benar. Adikku yang baik, selanjutnya, aku akan menghitung semuanya denganmu. Kakak itu menakutkan. Bahkan dua paman tak bisa mengendalikannya. Ayah ibu, sudah pasti tidak bisa mengendalikan lagi. Di masa depan, seluruh keluarga akan ditindasnya habis-habisan. Jangan takut, Rana. Ayah ibu ada di sini. Sayangku, bahkan jika kau menggunakan cara-cara rendahan untuk mengancam keluarga Xie dan Ma, tapi terhadapku, itu tidak akan mempan. Hari ini, aku harus membuatmu membayar. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kepala sekolah Wang, buang perempuan hina ini. Keluarkan dia untukku. Tolong jangan menyulitkan saya. Mana berani saya. Kalau begitu, keluarga Sen akan menarik sahamnya. Nanti, lihat bagaimana kau menjelaskannya ke Dewan Direksi. Nyonya Sen, saya, mana berani aku. Tapi, ibu sebagai wali mereka berdua, kau berhak pilih satu. Pindah sekolah. Sungguh. Bagus sekali. Aku putuskan, kirim Shayu ke sekolah teknik, biar dia sengsara selamanya. Orang-orang itu mati mengenaskan di dasar. Ibu Sen, kau terlalu kejam. Kalau Nona besar masuk sekolah teknik, hidupnya akan hancur. Benar. Itu tempat terburuk sekota. Hamil. Dipermalukan. Sudah biasa terjadi. Sayang sekali. Andai Ayah Sen hidup lebih lama 2 tahun, Nona Sen ini pasti akan sukses besar. Tapi sekarang, malah dihancurkan oleh ibunya sendiri. Ibu tidak boleh melakukan ini. Prestasi kakak, juara 1 di seluruh sekolah. Kalau dikirim ke sekolah teknik, akan menghancurkan hidupnya. Ran, kamu terlalu baik hati. Hari ini, ibu akan membalaskan dendam ini untukmu. Benar, Raran. Ada ayah dan ibu di sini. Dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Ayah. Beraninya kau memukulku. Nona besar bilang, tidak ada yang boleh lancang. Dasar kau binatang. Senyu, kendalikan orangmu. Dia berani memukulku. Memukulmu kenapa? Kau percaya atau tidak? Hari ini, aku, Xiaoyu tidak hanya tidak akan pindah sekolah, tapi Xiaoyu Senran juga akan di hadapan seluruh sekolah. Meminta maaf padaku. Kau mau membuat Ranran minta maaf padamu? Kau gila apa? Benar, kami adalah walimu. Berhak menentukan nasibmu. Kepala sekolah Wang, kau dengar semua permintaanku, kan? Biar aku yang urus. Siswa Senyu. Maaf. Aku tidak bisa membantu. Kau akan setuju. Lihatlah. Apa ini? Apa? Ini.
Ini murid dari dulu. Waktu untuk melompat dari gedung. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Hal-hal yang ku ketahui. Masih banyak lagi. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Bahkan kepala sekolah pun menyerah. 2 dokumen. Serangkaian angka. Tepat cocok dengan di sini. 3 kekuatan besar. Nona muda ini pikirannya sangat teliti. Sangat menakutkan. Inilah keuntungan terlahir kembali. Urusan hari ini. Sudah kusiapkan caranya. Bisa dikerjakan. Bisa. Aku kerjakan sekarang. Tuan Sen, Nyonya Sen. Permohonan pindah sekolah Sen Yu. Selain itu, karena Sen Ran, dengan sengaja memprovokasi, dan memicu keributan, dia akan mendapat hukuman berat. Ah, apa katamu? Kepala sekolah Wang, kau gila. Kau tahu, akibatnya menghina keluarga Sen kami. Aku sudah memutuskan, antara Sen Ran, minta maaf secara publik, atau aku akan memecatnya. Pergi ke sekolah teknik. Hah? Masalah siswa yang lompat dari gedung, tidak boleh terungkap. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Sebenarnya apa yang dilakukan Nona besar? Sampai-sampai kepala sekolah bisa harus membayar harga setinggi ini. Merencanakan strategi di dalam kemah. Memastikan kemenangan dari jarak ribuan mil. Aku salut. Benar-benar salut. Aku jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kakak harus menginjak-injakku sampai mati. Lebih baik aku mati saja. Tidak boleh. Ran, tenang saja. Ibu akan melindungimu. Untungnya ada ibu di sini. Mama yang terbaik. Kepala sekolah Wang. Cara kamu menangani ini. Aku tidak setuju. Kamu seperti ini. Keluarga Sen kami akan menarik saham. Kecuali teman sekelas Sen Yu. Setuju untuk tidak menuntut. Kalau tidak, aku tidak akan kompromi. Sayang. Buat apa kamu masih diam saja? Cepat berdamai. Minta Kapsek Wang menarik kembali hukumannya. Pergi sana. Kamu. Ibu. Kamu tidak apa-apa. Kamu. Dasar kamu si imut. Apa kamu masih manusia? Bahkan ibu kandungmu sendiri. Kamu berani menyentuhnya. Kakak, kamu benar-benar keterlaluan. Ibu hanya menginginkan sebuah perdamaian saja. Kok, barusan saat mau menghukumku. Kenapa kamu tidak berdamai? Aku karena panik jadi lupa. Kebetulan, aku juga lupa. Aku pergi dulu. Ingat surat Senran. Introspeksi diri dengan mendalam. Teman sekelas Xiaoyu, tenang saja. Untuk sampah masyarakat seperti ini, kami tidak akan mentolerir. Ah, Nona besar. 30% saham. Besok akan diantar. Sudah tahu. Eh. Oh, Pak Chia. Xiaoyu masih muda. 30% saham itu. Bagaimana kalau dialihkan ke saya dulu? Aku yang pegang saham untuknya untuk sementara. Lupakan saja. Kau buta mata buta hati. Bahkan gadis Phoenix sejati keluarga Sen. Yang ditakdirkan surgawi. Kau tidak mau akui. Malah menyayangi anak supir itu. Benar. Keluarga Sen seperti ini. Tidak sampai 3 tahun. Pasti runtuh. Kong Rong ya. Jangan ngomong sembarangan. Aduh. Kalian semua bukan orang baik. Masa sih? Aku benar-benar salah. Ibu, ayah, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Sayangku, ibu baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Hari ini, wajah keluarga Sen kami. Adikku sayang, sampai segitunya takut masuk sekolah teknik. Kalau kakak benar-benar rela, aku pergi ke sekolah teknik juga tidak apa-apa. Senran, siapa kamu sebenarnya? Aku sangat tahu. Jangan pura-pura suci di depanku. Kakak, aku kan adikmu sendiri. Mengapa kau menganggapku sebagai musuh? Mungkin ada salah paham. Aku tak pernah menganggapmu sebagai lawan. Di mataku, kau hanyalah seekor serangga yang bisa kuhancurkan kapan saja. Kau sekarang minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan. Aku minta maaf sekarang juga. Teman sekelas Sen Yu, maaf.
Aku seharusnya tidak menghasut hubungan antar teman sekelas. Aku seharusnya tidak menghasut hubungan antar teman sekelas. Apalagi memfitnahmu. Barusan aku bertanya-tanya. Beberapa hari lalu di upacara kedewasaan Shen Yu, nona besar ini, Sansi mengambil kesempatan untuk menjatuhkan adik angkatnya. Diberikan kepada semua tamu. Sebagai tamparan keras. Upacara kedewasaan itu. Aku ada urusan jadi tidak hadir. Tapi sedikit banyak aku dengar juga. Kejadian hari ini. Di permukaan Xiaoyu. Shenrao terlihat melawan Shenran. Tapi sebenarnya, dia memanfaatkan Shenran. Merebut uang dan kekuasaan kita. Apa? Nona besar ini. Pikirannya ternyata begitu menakutkan. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskan? Dia sudah menyiapkan dokumen sebelumnya. Menyeramkan. Benar-benar mengerikan. Jika nona besar ini bisa berkuasa, kebangkitan keluarga Shen pasti tak terbendung. Aduh, Ranranku, bagaimana bisa menerima penghinaan seperti ini? Sayang, apa kita sebenarnya memang salah? Salah di mana? Tidak lihat Ranzai dipukul. Tidak lihat si imut itu di depan mereka mengganggu kita. Tapi hari ini, Xie Xuan dan Mazi itu, bahkan kepala sekolah, semua berpihak pada Shen Yu. Bukankah karena si imut itu bisa main licik dan trik kotor? Tidak seperti Ranran kita, lembut dan baik hati, polos dan jujur. Ah, benarkah begitu? Tentu saja. Sayang, kita tidak boleh lagi memanjakan Shen Yu. Hari ini dia bisa merebut dukungan keluarga Xie dan Ma. Besok dia bisa bersekutu dengan Dewan Direksi, mengusir kita dari kelompok Shen. Sayang, maksudmu, kita juga perlu cari sekutu. Benar. Akhir-akhir ini bos besar, investasi di grup Xinghai, penelitian obat baru, perkiraan laba berlipat ganda. Waduh, grup Xinghai itu sangat kuat. Kalau bisa dapat dukungan mereka, pasti mudah usir Shen Yu. Keren banget, hanya suka si tua seperti aku, dengan gaya yang penuh strategi. Ah, hahaha. Ternyata ini rasanya balas dendam, sungguh membuatku tergila-gila. Hal yang terjadi hari ini, anggap saja sebagai pelajaran. Jika ada siaci lain, aku akan membuatmu bayar dengan darah. 10. Nona besar. Semua ini adalah mereka yang barusan mengirim surat cinta. Bakar langsung.